Masa lalu tidak pernah hilang. Dia tetap ada. Tapi tidak dengan jalan pulang. Untuk itu dia menitipkan surat. Kadang kepada sesuatu yang tidak kita duga. Kita menyebutnya kenangan. Labuan Bajo, Desa Poco Dedeng, Nusa Tenggara Timur, dan Basapa, Kepulauan Banggai Laut, Sulawesi Tengah, menjadi jejak langkah Kaf dalam sebuah peradaban keagamaan, yaitu membangun masjid. Dengan kekuatan, keyakinan, dan tekad, itulah jalan yang kupilih. Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil, yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman. Pontianak terkenal dengan garis khatulistiwanya. Kota ini memang berada di wilayah yang dilintasi oleh garis imajiner yang membagi bumi menjadi utara dan selatan. Bahkan, Pontianak membangun monumen khatulistiwa tepat di lokasi ini. Dianggap sebagai garis tengah bumi, Pontianak adalah destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat merencanakan perjalanan ke Kalimantan Barat. Kaf menunjuk kota indah ini sebagai destinasi pembangunan masjid bersama Masjid Nusantara yang ketiga kalinya. Kenapa penting masjid? Karena hanya masjid tempat satu-satunya yang bisa membuat egoisme kita, kesombongan kita ya terkendali dengan baik. Maka Kiai Haji Lumanul Hakim, pengasuh kami, selalu menghimbau kepada seluruh sahabat di seluruh Indonesia untuk kembali ke masjid. Maksudnya kembali ke masjid adalah kembali ke tempat sujud, kembali ke tempat yang bisa membuat kesombongan kita luntur. Sebenarnya berangkat dari sebuah cerita gitu ya, kita di Kaf memang alhamdulillah kita belajar banget tuh Pak Ben gitu ya, dari Munzalan yang alhamdulillah ternyata masjid ke-25. Di Kaf sendiri kita ini adalah masjid ketiga. Kita dalam rangka sebuah aktivitas namanya perjalanan berkaf, di mana kita mencari melakukan sebuah perjalanan. Alhamdulillah ketemu juga dengan kita sebutnya para kafbro yang soleh yang memilih jalan yang kupilihnya, itulah Pak Ben. Makanya ketemu dengan Kang Ira, Bang Adin dan lain sebagainya gitu, teman-teman, termasuk juga di sini ada tim Aksen gitu yang bantu kita untuk menggambar masjidnya gitu. Di sini termasuk juga alhamdulillah pada saat itu ketemu dengan Pak Ci Abbas, dan kita mendengar cerita beliau, wah ini adalah gambaran kafbro di masa sekarang dengan usia beliau yang sekarang memilih untuk bisa mewakafkan tanah beliau ya untuk umat gitu. Jadi akhirnya saya punya cita-cita ingin mendirikan tempat untuk belajar ngaji, belajar mengajar. Jadi awalnya saya buat di teras. Waktu itu Ustadz Muhammad Awal masih mondok di Semarang, ponakan saya ini Muhammad Awal. Jadi pelan-pelan saya ambil anak-anak yang pernah satu alumni dengan saya di pondok, saya ambil ke sini untuk jadikan guru ngaji. Kami mulailah, jadi orang-orang dewasa, ibu-ibu, anak-anak kecil kami ajar ngaji di teras rumah. Nah, berjalan seiring dengan waktu, akhirnya Muhammad Awal selesai di Semarang. Saya mohon, karena Muhammad Awal ini katanya pendiri daripada Munzalan salah satunya. Jadi saya mohon dengan Kiai Lukman, saya diizinkan Muhammad Awal saya ajak tinggal di sini. Kalau hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 6 sore balik. Kalau subuh dari jam 3 subuh, jam 7 pagi balik.
rumah. Untuk tujuan pergi mengaji, belajar, mengaji, menuntut ilmu lah kan. Kadang-kadang kami itu pergi, tak peduli hujan, tak peduli panas, kadang ada angin, ada gelombang besar. Kami selalu pakai sampan inilah. Harapannya mudah-mudahanlah Cepat jadi. cepat jadi, kami pun dapat belajar yang tenang, tidak kepanasan. Ya, harapan saya mungkin kalau dengan keterbatasan saya untuk membuat lokasi ini untuk menjadi bisa lebih maju sesuai dengan harapan yang kita inginkan, ya mungkin kita berharap dengan Munzalan tetap bersama kami, tetap berseiringan dengan kami. Jadi kami berharap juga karena Munzalan ini sangat luas sekali, Indonesia katanya. Nah, jadi harapan kami ke depan mudah-mudahan Munzalan ini bisa membawa berkah bagi kami, membawa donatur ataupun yang ada di Munzalan itu, baik bukan hanya di Pontianak kan se-Indonesia katanya. Nah, jadi bisa membangun tempat ini dan menjadikan tempat ini tempat yang betul-betul apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Nah, kita akan ada acara seremonial sedikit, peletakan batu pertama pembangunan surau di Desa Mega Timur di Pontianak ini. Lokasinya di sebelah sana. Kita gunting pita dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kusut. Ayo kita ke sana. Allahu Akbar. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kita akan langsung melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Surau Al-Kaf di kawasan wakaf produktif Munzalan di Desa Mega Timur, Pontianak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena aktivitas Masjid Kapal Munzalan ini sudah hampir 10 tahun dan aktivitasnya sudah menyentuh di 150 kota di seluruh Indonesia, akhirnya banyak muslimin itu yang menitipkan tanahnya untuk diabadikan atau dikelola kepada Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Namun untuk mengembangkan kawasan itu, ya kita konsep masjidnya itu bukan sekedar tempat untuk ibadah ubudiyah saja, tapi aktivitas lainnya juga harus berpusat pada masjid. Nah, sehingga muncullah gagasan untuk menamai kawasan wakaf ini sebagai sebuah kawasan, bukan sekedar tempat untuk membangun masjid saja, tapi yang penting dia adalah produktif gitu ya, bisa menghasilkan untuk mendukung aktivitas dakwah dan fisabilillah di Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Nah, kawasan wakaf ini ya itu konsepnya harus produktif, dia harus bisa menghasilkan sesuatu kepada umat ya, apakah itu bisa di bidang pendidikan, menghasilkan mesin-mesin, menghasilkan pengetahuan, menghasilkan sumber daya manusia, atau bahkan menghasilkan uang untuk support aktivitas dakwah. Nah, aktivitas produktif inilah ya, yang diharapkan dari sebuah kawasan. Nah, untuk namai ini kita sebut kawasan ini sebagai kawasan wakaf produktif. Nah, ini kan wakaf produktif ya Pak Ci? Iya. Bagaimana cara mengelolanya, terus kebermanfaatannya buat masyarakat seperti apa? Kalau di sini, kalau yang wakaf produktif ini, nah kita tuh ada berapa persen untuk pengelola, berapa persen kita yang untuk kita manfaatkan untuk ke masyarakat. Kadang ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita pakai untuk yang ngaji juga, kadang kita ada jadwal makannya. Oh gitu.
Jadi bukan hasil panen langsung terus dibagi rata ke, maksudnya ada beberapa ke masyarakat gitu enggak ya? Enggak, dia ada persentasinya. Oh, lebih ke support kegiatan-kegiatan gitu ya? Kegiatan. Iya. Memutuskan untuk mewakafkan lokasi ini, tanah ini untuk kegiatan agama ya karena salah satunya mungkin ingin menebus dosa yang sudah ada. Karena menurut saya orang awam dari umur 17 tahun sampai 45 itu bukan waktu yang sedikit. Sedangkan 45 untuk menuju ke mungkin kematian untuk kita seorang manusia ini yang pengikutnya Nabi Muhammad kan hanya 63. Jadi saya ada timbul ketakutan itu, dan kita dengar lagi ceramah-ceramah dari Ustadz, katanya kalau kita membangun musola ataupun membangun pondok pesantren, selama itu masih tetap berdiri, selama masih digunakan, insya Allah mungkin itu bisa menjadi penolong kita di akhirat nanti. Itu salah satunya. Hidup rukun adalah hidup yang saling menghargai dan menyayangi antar sesama manusia. Namun, ada sepenggal kisah tertinggal di masa lalu yang menjadikan dasar dia semakin yakin dengan agamanya. Saya itu mulai dari mungkin menginjak dewasa, itu hidupnya itu gimana ya, bebas. Jadi kami mengenal, memang saya dilahirkan dari seorang muslim, namun bapak saya imam di kampung ini. Namun di dalam perjalanan sejak remaja sampailah di umur 45 tahun, itu kehidupan saya bebas. Bebas dalam arti kata tidak mengenal itu agama. Nah, memang kita agama Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam. Nah, setelah berumur 45 tahun, di tahun 2007 kalau tidak salah, 2007 saya akhirnya hijrah. Masjid Kapal Munjalan ini nama aslinya Masjid Munjalan Mubarokan. Jadi masjid ini didirikan tahun 2012, yang mendirikan itu namanya Haji Muhammad Nur Hasan, yang biasa kita kenal dengan To'ya. Nah, tahun 2013 To'ya itu bertemu dengan To'aji, yaitu Kiai Juruman Nur Hakim, yang saat itu juga sedang beraktivitas mengembangkan infak beras. Lalu kemudian beliau menetap di Masjid Kapal Munjalan Indonesia, dan To'ya itu menyerahkan pengelolaan Masjid Kapal Munjalan Indonesia kepada To'aji. Nah, sejak saat itu aktivitas sosial yang ada di luar ya itu dipusatkan di Masjid Kapal Munjalan Indonesia. Gitu. Walaupun ini cenderung kota, tapi tidak juga lebih mudah dibandingin site-site yang lain. Makanya penyesuaiannya, penyikapannya adalah bagaimana caranya supaya masjid ini memiliki kepadatan yang bagus supaya tidak turun ke bagian bawah, karena masjid ini berdiri di atas dua jenis tanah. Rencananya kebetulan ada jamaah dari depan sana yang juga kita akan akomodir. Jadi kita bikin kayak deck sedikit yang bisa naik turun sesuai dengan ketinggian Sungai Kapuas. Lalu yang kedua, ternyata challenge-nya ada lagi. Kapuas ini ketinggiannya ternyata tidak fix, masih menyesuaikan sesuai dengan musimnya. Jadi artinya ketika misalnya musim hujan banyak, dia akan lebih meninggi. Ada beberapa titik setahu saya tadi ketika ngobrol dengan Pak Ci, bisa jadi lahan yang sekarang kita injak itu lebih naik dari mata kaki. Makanya sebenarnya kita coba cari level yang paling pas sehingga Masjid Al-Kaf ini lebih aman daripada banjir. Karena kalau tadi saya mampir ke Museum Kalimantan Barat dan ada karakter bahwa semua bangunan yang ada di sini terbuat dari pondasinya kayu dan kesemuanya memiliki sistem yang pilotis atau rumah panggung.
ke arah yang ujung situ, betul? Enggak, bener sini. Sini. Nah, itu, Untuk penempatan titik Masjid Al-Kaf, masjid itu memiliki hanya 2 syarat. Satu, menghadap kiblat, yang kedua suci. Nah, tapi ada faktor kultural dan ekologis yang coba kita perhatikan. Ini kalau kita lihat ke arah sebelah timur, ini ada beberapa challenge ya, supaya kita tidak ingin juga mengganggu keramba ikan dan juga pakan ternak. Kita membuat bangunannya lebih ke arah barat, sehingga kita ke arah sana. Pertimbangannya satu, harapannya sebenarnya area ini bisa jadi wisata religi, bukan hanya untuk ibadah. Artinya di sini kita melihat ada beberapa potensi seperti keramba ikan, terus juga bahwa sungai ini juga bukan hanya sebagai satu utilitas kota, tapi juga sebagai sarana transportasi. Jadi bisa dibilang ada transportasi ke arah seberang, terus juga kita melihat ada jalan existing yang sudah dibeton dari arah surau ke arah asrama. Jadi kita bisa bikin areanya lebih padat. Terus pertimbangan yang kedua adalah kenapa kita meletakkan ke arah barat, karena kalau kita letakkan ke arah sana, ke dekat pangkalan kapal itu, kita memiliki area publik yang luas. Sehingga ke depannya akan tercipta ruang positif yang baru di sini, yang bisa dikembangkan ke depannya, mungkin untuk penyemaian beberapa tanaman obat, atau misalnya ada tambahan keramba baru, ataupun tujuan pariwisata yang lain, atau tujuan religi lainnya. Pasya di pelataran ini untuk mendirikan sebuah tempat yang suci, pertempuran keringat dan tenaga, bersatu untuk satu kejayaan dan kemenangan, agar tempat ini tidak sunyi. Masjid Al-Kaf menjadi peradaban baru di lingkungan yang indah dan megah. Masjid memiliki peran penting dalam memulai peradaban modern. Di era teknologi yang canggih, masjid harus diperbarui dan disinkronkan dengan perkembangan zaman. Agama juga harus bergerak cepat sebagai agen transformasi sosial. Masjid harus memainkan peran modernitasnya untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan kebodohan. Butuh 60 hari perjuangan untuk membangun masjid ini. Masjidnya dianggap tidak bagus, jadi ya udah digusur-gusur aja, dipindahkan ke tempat yang jauh. Dari situ berniat untuk membuat lembaga masjid. Kalau dari Dewan Masjid Indonesia menyampaikan kurang lebih data masjid musola di Indonesia terbesar di dunia 800.000 masjid, gitu. 800 masjid datanya. Selama 10 tahun kami bergerak, ya hampir setiap tahun itu ada data 100 masjid yang tidak layak. Semoga Engkau berikan naungan kepada kami semuanya ya Allah. Berikan naungan kepada kami semua ya Allah. Berikan naungan-Mu kepada kami semua ya Allah. Di akhirat nanti ya Rabb. Di akhirat nanti ya Allah. Berikan naungan-Mu ya Arhamar Rahimin. Berikan naungan-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan kami naungan hari ini ya Allah, berikan juga naungan-Mu nanti di hari kiamat untuk kami semua dan orang-orang yang terlibat dalam proyek ini ya Allah. Pakcik ke rumah, ya kan, datang ke Munzalan, saya cerita, nanti kita bikin sana Pakcik, ngayal gitu. Maka hari ini Allah kasih gini, mahal, kasih awan kan, ini kan tidak bisa di request awan nih. IO mana yang bisa datangkan awan? Jadi maksud saya, kawan-kawan, mudah-mudahan tambah yakin, tambah semangat gitu. Jangan takut bicara sesuatu untuk Allah tuh, jangan takut. Bikin masjid, bikin dakwah, sebut ya pokoknya. Nanti duitnya urusan nanti.
alhamdulillah dan bersyukur. Mudah-mudahan ini menjadi kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar khususnya dan juga umumnya bagi masyarakat Pontianak, bahwa Paragon hadir dalam rangka memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar bersama tentunya KAF yang bersama Yayasan Masjid Nusantara membangun masjid-masjid untuk pelosok negeri. Sangat bersyukur sekali karena apa? Karena kami memang di tepi sungai ini memang sangat membutuhkan. Karena masjid ini nanti juga ya karena kita ya dilengkapi dengan fasilitas, ada jembatannya, ada tangga airnya. Nah jadi mungkin banyak musafir yang berlalu lalang bisa singgah di sini. Yang saya rasa itu. Nabi Muhammad SAW itu pertama kali hijrah yang dibangun masjid. Nabi Ibrahim juga yang dibangun masjid. Beliau bangun Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa untuk Ishak, Masjidil Haram untuk Ismail. Baginda Rasulullah membangun masjid yang namanya Masjid Kuba dan juga Masjid Nabawi. Jadi dua nabi yang kita contoh dan kita tiru uswahnya ini, dua-duanya meninggalkan masjid. Maka kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, ya kita membangun masjid. Saya sadar dan tahu diri, saya belum punya duit banyak, tapi saya tidak mau berhenti gitu. Maka saya cari orang yang punya duit banyak. Kalau dari kesannya alhamdulillah bahagia, luar biasa, senang. Berjalan pembangunan dengan lancar, dengan baik, kemudian juga tepat waktu, alhamdulillah bisa terkejar dalam kurang lebih 2 bulan. Dan kita mulai juga sebenarnya menantang dari kondisi saat itu, mulai awal turun hujan, jadi kan biasa pembangunan pasti akan terhambat, tapi alhamdulillah bisa selesai tepat waktu. Semangat membangun masjid, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW di banyak masjid, mulai mengalami degradasi. Kebanyakan masjid saat ini sebatas difungsikan untuk kegiatan ibadah saja. Padahal, banyak aktivitas produktif yang bisa dilakukan di masjid. Dari diskusi ilmiah sampai pembangunan ekonomi umat. Pengaruh masjid tidak hanya pada jamaah sholat saja, tetapi mampu menyinari lingkungan sekitar. Cahaya masjid menerangi masyarakat hingga masuk ke celah-celah rumah, menembus dinding-dinding rumah, dan dinding-dinding hati masyarakatnya. Kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Masjid yang makmur dapat juga diartikan sebagai masjid yang berhasil tumbuh menjadi sentral dinamika umat. Masjid tidak hanya makmur dalam arti jamaahnya penuh di saat sholat fardu, tapi juga jamaahnya ikut makmur atas sentuhan manajemen masjid. Hal ini karena selain masjid menjadi tempat ibadah, juga mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan budaya yang merupakan fondasi dari sebuah peradaban Islam. Pemberdayaan masjid inilah salah satu faktor dimulainya masyarakat Madani di Madinah menjadi rujukan utama berbagai peradaban. Bayangkan jika semua sarana dan kekuatan yang kita miliki dipadukan untuk membangun masjid sebagai tempat utama kerja-kerja perbaikan umat, bukan hanya ritual, tapi juga amal sosial, ekonomi, dan budaya. Niscaya, tuntaslah semua persoalan yang mendera bangsa ini. Karena itu, kita perlu merenungi salah satu penggalan puisi sastrawan, Taufik Ismail, tentang kerinduannya akan sebuah masjid. Sebuah masjid yang senantiasa hidup, sebuah masjid pembangun peradaban. Bersama KAF dan pasukan KAF Bro-nya dan KAF SIS-nya yang mudah-mudahan terus memberikan kebermanfaatan, memberikan keberkahan, keberkahkan. Nah, insya Allah terus ya nggak cuma di Pontianak, pasti di tempat-tempat yang lain di seluruh negeri, di seluruh Nusantara. Dan ini hanya titik awal dan kita akan aktivasi lagi bersama teman-teman KAF Bro yang ada di sini bahwa sudah ada masjid yang kita makmurkan dengan kegiatan-kegiatan yang penuh
kebermanfaatan. Jadi kami berharap mudah-mudahan kawan-kawan Paragon tetap istiqomah, tetap dalam menjalankan amanahnya. Mudah-mudahan tetap bisa lebih besar lagi, apalagi kata Kiai tadi, bukan hanya Indonesia, bahkan mudah-mudahan bisa sampai ke dunia. Amin, 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 amin. Buat warga sekitar, alhamdulillah semakin terfasilitasi buat ibadah dengan lebih nyaman dan lebih tenang. Kalau misalkan biasanya masyarakat sini kan pakai bangunan yang lama, itu ya kurang nyaman, kebersihan, kemudian kondisi fisiknya yang masih perlu perbaikan. Tapi juga dengan ada bangunan baru ini, Masjid Al-Kahf ini, jadi lebih tenang. Kenapa? Tidak khawatir ketika ada kerusakan, pas lagi hujan besar, angin besar itu ada kerusakan menimpa mereka. Tapi insya Allah dengan bangunan Masjid Al-Kahf ini yang kokoh membuat jamaah lebih tenang insya Allah.